Terima kasih Mas Ridho sudah datang ke sini menepati janji kita pada hari ini. Kalau boleh saya tahu, Mas kesini atas rekomendasi siapa atau saran dari mana? Saran dari teman. Oh, dari teman. Iya, merekomendasikan untuk kesini untuk bertemu dengan Mbak Najwa. Karena kata teman saya, mungkin Mbak Najwa itu bisa mengatasi permasalahan yang ada di kehidupan saya, yang bikin saya sehari itu tidak tenang bawaannya. Ya gitulah, Don. Mungkin Mbak Najwa bisa ya ngebantu saya. Karena Mas Ridho ini baru pertama kali melakukan kegiatan konseling ini, maka izinkan saya menjelaskan beberapa hal ya Mas, agar persepsi kita bisa sama. Nah, kegiatan ini dinamakan kegiatan konseling individual, yang dimana kegiatan ini merupakan kegiatan profesional yang dilakukan oleh konselor dan konseli. Saya sebagai konselor dan Masnya sebagai konseli. Nah, tujuannya untuk mengentaskan masalah klien dan menjadikan klien itu mandiri sehingga bisa mengendalikan diri sendiri. Mungkin yang tadi Mas katakan bahwa kegiatan ini hanya sesi curhat-curhatan, atau mungkin Mas menggantungkan harapannya kepada saya untuk mengentaskan masalah, tetapi fokus utama kita bukan itu ya Mas. Jadi saya akan membantu Mas membuka pola pikir Mas untuk menemukan solusinya. Nah, ada beberapa asas-asas yang harus kita patuhi bersama di dalam kegiatan ini. Iya. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, saya sebagai konselor sudah disumpah untuk tidak menceritakan apapun kepada orang lain yang Mas ceritakan kepada saya. Jadi saya jamin kerahasiaannya Mas. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi sebelum saya bertanya kepada Mas, saya sendiri sudah sukarela mendampingi Mas pada sesi konseling ini. Ya. Apakah Masnya sudah sukarela? Sudah. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jika Masnya sudah percaya kepada saya, sudah sukarela datang ke sini, saya harap Masnya terbuka kepada saya. Jika ada yang ditutup-tutupi, maka sulit bagi saya dan Mas untuk mencarikan solusi pada masalah Mas tersebut. Maka saya harap Mas terbuka ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini kita membahas masalah yang sekarang Mas hadapi, yang membuat Mas gelisah, yang membuat Mas tidak tenang. Dan jika masalah itu tidak diselesaikan, maka itu akan mengganggu Mas terhadap masa depan. Maka dari itu kita harus menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu keputusan berada di tangan klien. Jadi saya tidak berhak memutuskan apa-apa, saya tidak berhak memaksa Mas untuk melakukan ini dan itu. Semua tergantung Mas mau milih yang mana dan mampu yang mana, begitu ya. Untuk itu ada yang ditanyakan? Cukup. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi konseling ini, marilah kita berdoa agar kegiatan konseling ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa. Nah, mungkin langsung saja ya Mas. Apa yang ingin Mas ceritakan? Jadi gini Bu, saya tuh merasa akhir-akhir ini merasa tidak tenang.
beratnya itu dari segi apa kalau boleh tahu? Keluarga saya, jadi saya merasa nggak mendapatkan dukungan dari mereka. Saya merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Jadi Mas tidak mendapat dukungan dari keluarga. Ya, Bisa ceritakan lebih detail tentang apa yang Mas rasakan dan apa yang membuat Mas merasa bahwa keluarga itu kurang mendukung Mas? sulit juga ya Bu, menjelaskannya. Rasanya itu seperti mereka nggak pernah mendukung, nggak pernah benar-benar mendukung dan mengerti saya. Saya merasa mereka nggak peduli dengan apa yang saya rasakan. Padahal saya juga mempunyai mimpi kan, mempunyai impian, dan juga mempunyai tujuan hidup. Tapi mereka selalu meragukan dengan kualitas saya, meragukan dengan kinerja saya, bahkan membinasakan saya Bu. Tuh. Terus mereka bilang tuh saya harus realistis katanya gitu. Harus fokus hal-hal yang pasti-pasti aja dan tidak usah bermimpi terlalu tinggi gitu. Jadi kedua orang tua Mas itu tidak mendukung Mas ingin melakukan sesuatu, misalkan Mas ingin menggapai cita-cita ataupun mimpi yang Iya. Mas ingin bangun, mereka itu tidak mendukung begitu. Iya. Bisakah Mas memberikan contoh yang spesifik pada waktu apa dan kapan Mas itu merasa orang tua itu tidak mendukung? Pada saat misalnya gini ya Bu, misalnya waktu saya ingin memulai usaha sendiri nih, saya sudah mempunyai ide bagus tuh, mempersiapkanlah usaha saya ini berkembang dengan cepat, insya Allah kesananya ke depannya maju gitu kan. Sudah melakukan riset dan siap untuk memulai, tapi di sisi lain orang tua saya tuh menentang ide saya tersebut Bu. Di situ saya merasa kecewa, kayak merasa gimana ya, down banget lah ketika saya ngomong kepada orang tua saya, tetapi orang tua saya itu seakan-akan tidak setuju dengan usaha dan ide saya tersebut Bu. Kata mereka bilang kepada saya tuh jangan kerja yang kayak gitu katanya, terlalu beresiko katanya gitu. Cari aja yang aman-aman dan juga yang pasti-pasti aja gitu, yang tepat. Tapi saya merasa mereka gak percaya dengan kemampuan saya. Mereka lebih mementingkan keamanan saya dibanding mimpi-mimpi saya Bu. Jadi Mas itu merasa bahwa keluarga Mas itu, terutama orang tua, tidak percaya akan kemampuan Mas itu. Iya. Mereka lebih mementingkan realitas dan keamanan gitu. Nah, apakah Mas berpikir bahwa mereka itu hanya tidak percaya dengan kemampuan Mas, atau mungkin mereka lebih khawatir tentang apa yang nanti terjadi pada Mas ke depannya, atau nanti ketika Mas membuka usaha itu kemudian ada resiko yang Mas tidak bisa hadapi. Nah, kemudian orang tua itu khawatir. Menurut Mas bagaimana? Mungkin keduanya sih Bu ya. Mungkin keduanya itu. Mereka mungkin khawatir, tapi mereka juga pernah benar-benar mendorong saya untuk mencoba. Jadi mereka selalu bilang kepada saya, lebih baik aman daripada menyesal katanya gitu. Tapi saya merasa hidup ini bukan tentang apa ya, bukan tentang keamanan saja, tapi banyak gitu tuh
apalagi saya kan sebagai cowok ya, sebagai laki-laki harus bisa mengejar mimpi-mimpi saya gitu. Setidaknya saya bisa membangun usaha saya sendiri dan mempunyai mimpi saya, ngewujudin lah bareng dengan keluarga saya dulu. Oh, jadi eh, ketika Mas menyampaikan keinginan Mas untuk membuka usaha Iya, dan memulai gitu, karena Mas ini sebagai laki-laki gitu ya, pengen membagikan orang tua dengan usaha tersebut, atau mungkin ingin mempunyai penghasilan sendiri seperti itu. Nah, ketika Mas menyampaikan ide Mas tersebut, kemudian orang tua Mas menolak begitu. iya benar. Jadi ketika Mas menyampaikan ide kepada orang tua itu, apa yang Mas rasakan ketika orang tua itu menentang dan langsung menolak tanpa adanya penjelasan? Perasaan saya Iya. ketika ide saya tuh ditentang ataupun tidak diterima dengan kedua orang tua saya berpikir, bukan berpikir, saya lebih tepatnya down lah Bu, kecewa banget kan. Yang mana saya tuh benar berpikir bahwa kedua orang tua saya tuh menjadi salah satu penyemangat, tetapi bukan menjadi salah satu penyemangat yang sakit hati dalam kehidupan saya gitu. Saya dibuat down dengan ucapan mereka, yang mana saya tuh ingin membuka usaha sendiri, ingin berkembang lebih baik, tetapi kedua orang tua saya itu menentang hal tersebut. Dari situ saya merasa hari-hari saya itu tidak nyaman, bahkan saya terpuruk di dalam kamar selama 3 hari nggak makan Bu. Dari situ. Berarti setelah kamu menyampaikan ide kamu kepada orang tua, kemudian orang itu menolak dengan keras apa yang menjadi keinginan kamu, Iya, kemudian kamu merasa sedih, kecewa, bahkan terpuruk, sehingga separah itu. iya. Nah, ketika kamu merasakan terpuruk dan menyendiri itu, apakah kamu mempunyai pikiran-pikiran negatif, misalkan mau melakukan ini dan itu? Apakah kamu mempunyai pikiran-pikiran negatif dari apa yang kejadian itu yang kamu alami? Sangat berpengaruh sih ya dalam pikiran saya, terutama ya dalam hal negatif, karena dengan adanya tentangan tersebut saya merasa diri saya tuh nggak percaya diri pertama. Terus saya juga merasa hidup kayak gini amat gitu, nggak ada di sekitar tuh yang ngedukung. Terus dari hal tersebut saya pernah sih ingin terlintas di pikiran saya tuh untuk bunuh. Saya dibuat down dengan ucapan mereka, yang mana saya tuh ingin membuka usaha sendiri, ingin berkembang lebih baik, tetapi kedua orang tua saya itu menentang hal tersebut. Dari situ saya merasa hari-hari saya itu tidak nyaman. Terus untuk berkembang lebih baik juga saya rada sulit Bu, karena gimana ya, yang tadinya usaha saya itu ingin membangun suatu ya, ingin berkembang yang menjadi lebih baik lah, ketika ada omongan itu saya langsung down gitu. Jadi kamu menyadari ya bahwa hal itu membuat kamu terpuruk dan menjadikan kamu berpikir negatif-negatif gitu. Iya. Nah, apakah ada upaya kamu untuk keluar dari zona itu? Apakah kamu tetap terpuruk di dalamnya? Apa upaya kamu? Motivasi upaya saya Ya. untuk tidak terpuruk dari keadaan itu sih, saya lebih banyak diam Bu, lebih banyak gak banyak omong, entah itu sama dengan orang tua, itu dengan siapapun lah. Kalau itu
terkadang ya manusia ucapannya kan tidak tahu ya apa yang diucapin tuh, mungkin orang yang ngerasainnya tuh lebih sakit kali gitu kan, paham ya dari situ. Terus saya memotivasi diri saya juga untuk berkembang lebih baik lagi dengan cara kupu-kupu itu. Bagaimana ya? Eh, saya menilai kupu-kupu tuh kan, kupu-kupu tidak bisa ya melihat keindahan dirinya sendiri, tetapi orang lain kan bisa melihat keindahannya. Nah dari situlah saya bermotivasi. Nah, mungkin saya tidak bisa nih melihat keindahan yang ada di diri saya, tetapi insya Allah orang-orang di luar sana banyak kok yang mandang saya berguna gitu. Jadi upaya yang kamu lakukan itu dengan menghindari sakit hati itu kamu mendiamkan kedua orang tua kamu gitu. Lebih tepatnya bukan mendiamkan, lebih banyak Menjaga iya, komunikasi menjaga begitu ya. komunikasi. Nah, apakah menurut kamu itu paling efektif pada kondisi kamu saat ini? Apakah ada hal yang lebih efektif lagi yang menurut kamu yang ingin kamu lakukan? Tapi untuk saat ini mungkin itu cara yang efektif kali ya untuk saat ini. Mendiamkan orang tua. Iya, mencuekkan maya, mendiamkan orang tua itu mungkin hal yang efektif lah untuk kehidupan saya, tidak hanya kedepannya gitu tuh. Tapi nggak tahu sih kedepannya saya masih mendiamkan atau enggak gitu, tergantung masih potensi diri saya atau masih down atau udah melupakan hal itu gitu. Tetapi kamu merasa bahwa itu yang paling efektif. Mungkin Mungkin iya, mungkin dari diri saya mungkin itu yang menjadikan untuk saat ini ya, Iya. untuk menenangkan diri kamu iya begitu ya. benar-benar. Nah, apakah nantinya kamu ada keinginan untuk berkomunikasi kepada orang tua, membicarakan apa yang kamu inginkan? Keinginan banget sih, lebih ingin juga kalau orang tua tuh lebih ngedukung apa yang saya inginkan. Saya lebih ingin hal tersebut terjadi dalam kehidupan saya, karena ya bagaimanapun orang tua tetap orang tua ya kan. Dia tuh ya salah satu tujuan saya juga untuk membahagiakan Iya. kedua orang tua saya itu. Jadi saya ingin banget bisa kembali lagi berkomunikasi dengan baik, menceritakan apa yang ingin apa yang saya rasakan kepada orang tua saya gitu. Berarti kamu berkeinginan ya untuk menceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang tuamu, Iya, sehingga membuat mereka tuh bahwa sadar gitu kalau apa yang kamu inginkan itu kamu ingin membahagiakan kedua orang tua kamu ingin membuka usaha itu untuk membahagiakan kedua orang tua kamu Iya. gitu. Nah, kira-kira kapan kamu ingin melakukan berbicara kepada orang tua itu? Ketika saya udah pulih kali ya dari rasa sakit ya gimana sih bu rasanya kan udah punya ide-ide bagus, terus tiba-tiba ditentang, gimana kecewanya gitu. Masih sekarang juga saya belum berani ngomong kepada orang tua saya bu, saya masih banyak diam karena rasa sakitnya itu masih ada bu gitu. Tetapi ketika di rumah itu kamu mendiamkan orang tua dan kamu menyendiri, ada gak sih kayak orang tua itu mengajak komunikasi kamu terlebih dahulu? Iya pernah sih, paling nyuruh ya, kalau itu kadang nyuruh makan kali tinggal sholat ya, mungkin hal gitu aja. Selain itu ya diem sih, kebanyakan diem. Sama-sama diam juga ya. Ya Mungkin orang tua juga sedang berpikir atau mungkin sedang meresapi kesalahan, atau ya emang mereka tuh ingin diuruti oleh kamu tetapi itu bertentangan dengan kamu. Jadi menurut kamu
kamu, apa yang ingin kamu lakukan pada saat ini? Keinginan saya ingin berkomunikasi lagi kepada orang tua saya. Setelah kamu pulih gitu ya, Iya. menenangkan diri, Menenangkan diri, terus ya bisa mempunyai ide-ide lagi mungkin ya untuk kedepannya gitu kan. agar meyakinkan orang tua. Meyakinkan orang tua lagi. Terus sih saya terus berjuang Bu, nggak patah semangat dari kejadian itu. Saya terus berkembang ya, bagaimanapun kan juga saya cowok ya. Nanti suatu saat juga saya bakal menjadi kepala rumah tangga yang harus bisa ya memimpin keluarga saya dengan baik. Jadi yang ingin kamu lakukan sebenarnya komunikasi dengan orang tua ya. Iya. Kira-kira itu kapan kamu mau melakukannya? Secepatnya sih Bu, secepatnya. Kalau bisa saya harus cepat pulih biar bisa berkomunikasi lagi sama orang tua gitu. Bagaimanapun memang itu kedua orang tua saya Bu. Jadi kamu ada keinginan ya untuk berkomunikasi kembali dengan Iya. orang tua dan tidak berlarut-larut mendiamkan mereka. Benar. Meskipun mereka salah, tetapi tetap saja ya kata masnya tadi orang tua begitu. Jadi kira-kira kapan Mas mau melakukan komunikasi dengan orang tua Mas? Minggu depan kali ya Bu, nunggu mental saya pulih dulu mungkin. Dengan pikiran saya yang masih negatif vibes gini gitu kan, harus cepat-cepat. Minggu depan ya? Iya, minggu depan. Berarti solusi yang efektif menurut Mas itu komunikasi dengan orang tua. Iya. Itu Mas lakukan minggu depan. Iya. Betul? Betul. Jadi Mas akan lakukan komunikasi kembali dengan orang tua, menceritakan apa yang Mas rasakan, apa yang menjadi pikiran negatif Mas ini. Iya. Nah, baik, jika Mas ingin melakukan komunikasi dengan orang tua, menurut Mas itu solusi yang paling efektif? Mungkin ya, mungkin efektif menurut saya. Menurut Mas, bagaimana kegiatan konseling ini? Apakah sudah membantu? Atau bagaimana? Sudah sih Bu. Jadi saya lebih plong gitu kan, kayak harus apa yang saya lakukan saya tahu. Sudah Terus bisa mengatasi ya? iya, terus kedepannya saya juga lebih berpikir lagi bagaimana mengatasinya. Ya kayak gitu sih Bu. Menurut Mas, solusi yang tadi sudah efektif? Sudah cocok dengan Mas? Cocok. Nah, terima kasih karena Mas Ridho sudah berani berbicara dengan saya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jika Mas merasa itu efektif, maka saya perlu melakukan pertemuan kedua untuk melihat apakah solusi yang menurut Mas efektif itu berhasil atau tidak. Kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali? Minggu depan ya. Minggu depan setelah Mas langsung berbicara. Iya. Ya nanti kan saya mau ngasih tahu ke ibu perkembangan diri saya gitu ketika sudah ngomong kepada orang tua saya bagaimana keadaannya atau lebih baik atau enggak gitu. Berarti minggu depan ya, di jam yang sama. Boleh di jam yang sama, tapi jangan deh kita ketemuannya sore aja. Iya.
Ridho yang sudah berani mengemukakan masalah, menceritakan masalahnya tanpa sadari seperti tadi. Mas loh yang terbuka kepada saya, yang berani menceritakan masalahnya, kemudian menemukan solusi sendiri. Tugas saya hanya membuka atau mendorong pola pikirnya saja, sehingga tujuan dari konseling ini menjadi berhasil karena upaya Mas. Maka dari itu saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Mohon maaf juga kalau misalkan saya kurang sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi Mas terhadap saya. Mohon maaf bila ada kata-kata dari saya yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, untuk itu ada yang ingin ditanyakan kembali apa masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Cukup. Iya. Jadi nanti kita bertemu ya Mas ya di Iya. minggu depan. Nanti saya akan jadwalkan kembali. Baik. Proses konseling kita sampai di sini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Mas yang telah mampu menjadikan diri Mas itu mandiri dan bisa tanpa Mas sadari bisa menyelesaikan masalah. Iya. Saya juga sebagai konselor ya berterima kasih kepada Mbak kepada Ibu yang telah menerima saya dengan baik, dengan sebegitu terbukanya untuk kedatangan saya kepada Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Ya, terima kasih juga Iya. Mas. Kegiatan konseling ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. alhamdulillah. Habis ini langsung pulang Eh, di Iya, langsung pulang. Terima kasih ya Mas Ridho telah berani mengungkapkan masalah Mas dan solusi Mas sendiri. Keren. Semangat terus, nanti kita ketemu di minggu depan ya. Nanti saya. Terima kasih Mas.